Kadar hemoglobin pada manusia. Halo guys, jadi kembali lagi di YouTube aku. Nah, di YouTube aku ini aku akan membahas mengenai kadar hemoglobin. Nah, dari kadar hemoglobin aku akan melakukan praktikum sebuah kajian teori dengan menjawab pertanyaan dan mengamati video. Jadi, tonton ya. Perkenalkan, nama saya Niputra Priantini dengan NIM 1813041001. Saya kelas 6A Pendidikan Biologi. Izinkan saya mempresentasikan atau menyajikan mengenai hemoglobin atau kadar hemoglobin pada manusia. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kadar hemoglobin atau HB dengan menggunakan kertas Tallquist dan cara Sahli. Komponen utama dari eritrosit yang merupakan sel darah merah adalah protein hemoglobin, yang memiliki fungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dengan mempertahankan pH normal. Fungsi hemoglobin itu sendiri yaitu mengikat oksigen dalam paru-paru dan melepaskan oksigen ke jaringan. Eritrosit memiliki sekitar 280 juta molekul hemoglobin yang masing-masing beratnya 60.000 sampai dan disusun dengan 10.000 atom hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, serta 4 atom besi yang merupakan pengukuran dari kadar hemoglobin bisa dilakukan menggunakan metode Sahli dan Tallquist. Namun hasil diperoleh dapat menjadi pengukuran rendah dengan adanya efek visual menimbulkan ketidakakuratan dari pemeriksaan. Nah, jadi alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu adalah buku ajar, yang kedua itu adalah sumber dari internet, yang ketiga itu adalah laptop untuk pengetikan, dan kemudian untuk mengediting dan juga melakukan proses pengetikan atau pengediting di PowerPoint, karena aku menggunakan PowerPoint sebagai media dari ekspor video. Nah, kemudian simak ya, aku akan membahas bahasan selanjutnya. Nah, kemudian dari pengamatan mengenai video yang sudah diberikan, dari pengamat video tersebut mengenai mengukur kadar hemoglobin pada darah menggunakan model metode Tallquist. Metode Tallquist ini metode dengan membandingkan dengan kadar hemoglobin darah kita dengan kertas pembanding atau buku standar pembanding darah hemoglobin. Jadi ini itu metodenya itu sangat tidak akurat, tidak teliti itu artinya itu dapat menimbulkan kesalahan sebanyak 25-50%, jadi tidak disarankan untuk medis. Dan kemudian untuk praktikumnya itu diawali dengan laset. Laset itu seperti seperti penusukan itu untuk mengeluarkan darah kita, yang kemudian itu ada alkohol atau kertas yang sudah berisi alkohol, namanya one swab di video tersebut. Kemudian itu yang ketiga itu ada buku standar dari hemoglobin. Untuk yang keempat itu ada kapas kering. Nah, jadi yang pertama itu dari Prodadus atau partisipan itu ditunjukkan kesiapannya, apakah siap untuk melakukan praktikum ini, ditanyakan terlebih dahulu. Yang kedua itu menggunakan laset atau blood atau jarum suntik. Nah, jarum suntik itu digunakan untuk melukai dari partisipan kita untuk mengambil darahnya. Setelah itu sebelum itu dibersihkan dengan alkohol dulu, kemudian baru diambil darahnya. Kemudian itu bersihkan menggunakan kapas. Darah pertama itu tidak diambil karena takut ada mikroorganisme yang sudah masuk. Kemudian baru kita menggunakan kertas saring. Nah, dari tetesan darah kedua ini akan digunakan kertas saring untuk menyerap dari darah yang diambil. Nah, sudah diserap dan kering, akan dibandingkan dengan kertas dari pembanding atau buku standar dari hemoglobin untuk mengetahui apakah kita kena anemia atau kelebihan darah. Nah, dari hasil video tersebut didapatkan bahwa partisipan dari video adalah normal. Normal itu jadinya kadar dari kurang dari 70% anemia, kemudian lebih dari 80% normal, kemudian 70-80% itu bloodline. Jadi kesimpulannya itu partisipan yang ada di video itu kadar hemoglobinnya normal, jadi tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar, lalu teteskan darah pada 4 titik yang tersedia pada kartu uji. Jangan lupa bersihkan ujung jari bekas tusukan dengan kapas atau tisu alkohol supaya tidak infeksi. Teteskanlah 1 tetes serum anti A, anti B, anti AB,
dan anti-D untuk menguji resus pada masing-masing sampel tetesan darah. Lalu, aduk darah supaya bercampur dengan serum menggunakan tusuk gigi yang berbeda supaya tercampur rata. Kering anginkan, lalu tunggu beberapa saat sampai terlihat ada atau tidaknya penggumpalan. Tentukan golongan darah ABO. Jika orang tersebut golongan darahnya A, akan terlihat adanya penggumpalan pada serum anti A dan anti AB. Jika orang tersebut golongan darahnya B, maka akan menggumpal pada serum anti B dan anti AB. Jika golongan darah tersebut adalah AB, maka akan terjadi penggumpalan pada semua serum. Jadi serum A, B, dan AB. Sedangkan jika orang tersebut mempunyai golongan darah O, tidak terjadi penggumpalan pada ketiga serum tersebut. Nah, sedangkan untuk penggolongan darah sistem resus atau RH, jika terjadi penggumpalan, maka orang tersebut jenis golongan darahnya adalah RH positif atau RH plus. Sedangkan kalau tidak menggumpal, berarti golongan darahnya adalah RH min atau resus negatif. Perlu Nah, kemudian saya akan melanjutkan dari pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama, apakah kelemahan dari masing-masing cara pengukuran hemoglobin? Nah, dari metode Sahli dan Tauquist, tadi saya menerangkan mengenai metode Tauquist. Jadi metode Tauquist dan Sahli ini akan memperlihatkan kesepakatan pengukuran yang rendah. Jadi mereka kedua metode ini akan menunjukkan kelemahan, yaitu seperti terdapat 15-30% dari kajian saya mendapatkannya kajian itu kesalahan, tapi dari video itu sebanyak misalnya 25-50%. Kemudian itu pada teknik visualnya terjadi perbedaan yang membandingkan warna. Jadi di sana kita tidak dapat membedakan, sulit sekali membedakan. Kemudian itu ada cahaya yang kurang jelas, cahaya yang dari lingkungan ataupun cahaya dari ruangan. Nah, kemudian itu peralatan warna yang kotor. Kemudian darah yang diambil tuh dari tetesan pertama. Jadi darah yang kotor. Kemudian itu pipet yang tidak akurat, kemudian pengisian pipet yang tidak akurat juga dan kotor. Nah, yang pertama yang kedua itu apakah fungsi hemoglobin? Seperti yang diketahui, hemoglobin merupakan transportasi dari eritrosit, sehingga dia mengikat oksigen dari dalam darah yang dihirup melalui pernafasan, kemudian akan membawanya ke paru-paru. Dari oksigen yang diambil dari paru-paru tersebut akan dialirkan ke jaring-jaringan tubuh dan akan berubah jadi darah kotor, atau juga menghasilkan karbon dioksida dan dibawa juga ke paru-paru agar dibersihkan. Begitupun sebaliknya, ini berhubungan dengan mekanisme kerja jantung, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian hemoglobin ini tidak bekerja itu saja, dia memberikan nutrisi pada jaring-jaringan tersebut, kemudian mengadakan pertukaran dari karbon dioksida dan oksigen. Apa sih yang menjadi kekurangan ataupun gejala ataupun apa yang timbul jika kita mengalami kekurangan hemoglobin? Seperti yang diketahui, jika kekurangan hemoglobin maka kadar oksigen dalam tubuh kita berkurang. Oksigen maupun dari ujung atas sampai ujung bawah kita akan berkurang, sehingga akan mengalami gejala lesu, lemas, letih seperti anemia, karena oksigen merupakan bahan bakar untuk metabolisme tubuh, sehingga jika bahan bakar terkurang, seperti misalnya ibaratkan kita motor, kita bahan bakarnya sudah habis, motor itu akan ngandet-ngandet, jadi kita juga lesu, lemah dan capek untuk melakukan aktivitas, sehingga ATP kita berkurang, begitu. Faktor dari kekurangan hemoglobin kita tidak lain adalah defisiensi atau kekurangan zat besi seperti asam folat, zat besi, vitamin B12 itu sangat penting. Juga nutrisi itu sangat dibutuhkan dalam tubuh. Jika itu kekurangan, maka
pembentukan eritrosit kita akan abnormal atau kecil-kecil sehingga kadar hemoglobin kita berkurang. Hal ini akan menyebabkan kita juga menderita anemia dan sebagai macamnya akan berbahaya bagi tubuh. Sehingga diperlukan kita harus memakan daging seperti susu, kemudian bayam. Bayam itu mengandung tinggi zat besi loh, sobat biologi. Jadi kita harus rajin-rajin makan sayur mayur, kemudian makan daging, itu penting. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar Hb atau hemoglobin seseorang? Menurut Zaidis 2006 ada pendarahan yang pertama. Jadi pendarahan itu disebabkan oleh misalnya menstruasi atau peredaran darah dari mens tidak lancar sehingga mengalami gangguan pendarahan yang serius akibat kekurangan zat besi. Kemudian juga ada pendarahan akibat dari jangka umur dari kandungan yang relatif tidak lama jika misalnya sudah melahirkan, kemudian 6 bulan kemudian mengandung kembali dan melahirkan lagi, kemungkinan akan terjadi pendarahan karena organ vital belum terlihat sempurna. Kemudian ada financial darah akibat dari kebiasaan, kemudian aktivitas ataupun konsumsi dari nutrisi yang kurang menimbulkan pembentukan eritrosit yang abnormal atau ukuran kecil sehingga hemoglobinnya rendah. Kemudian ada usia, semakin bertambah usia maka organ-organ akan menurun untuk mengabsorpsi atau menyerap dari zat besi yang masuk dalam tubuh yang akan lambat untuk memproduksi eritrosit. Kemudian ada aktivitas fisik yang meningkat yang akan menimbulkan hemoglobin rendah akibat kebutuhan metabolik tubuh yang harus ditingkatkan.